Face negotiation theory atau teori negosiasi wajah adalah teori yang dikembangkan oleh Stella Tingtumi yang menjelaskan bagaimana orang mengelola konflik berdasarkan perbedaan budaya mereka dalam menjaga wajah atau face, yaitu citra diri atau kehormatan seseorang dalam interaksi sosial. Konsep utama dalam face negotiation theory yang pertama adalah definisi face. Face merujuk pada citra diri yang ingin dipertahankan seseorang di hadapan orang lain. Ada dua jenis face, yaitu positive face sama negative face. Positive face yaitu keinginan untuk dihormati, diterima, dan dihargai oleh orang lain. Sedangkan negative face, keinginan untuk memiliki otonomi dan kebebasan dari gangguan orang lain. Yang kedua, perbedaan budaya. Budaya sangat mempengaruhi cara seseorang menjaga dan memulihkan face. Budaya kolektivitas, misalkan Jepang, Cina, Indonesia, lebih menekankan face saving untuk menjaga harmoni kelompok. Budaya individualis, misalkan Amerika Serikat, Jerman, lebih menekankan face restoration, di mana orang fokus pada mempertahankan otonomi individu. Yang ketiga, strategi manajemen face. Face saving, strategi untuk mencegah kehilangan wajah, sering dilakukan dengan cara menghindari konfrontasi atau menjaga keharmonisan. Kemudian face restoration, strategi untuk memulihkan wajah setelah kehilangan martabat, biasanya dengan menegaskan otonomi atau menjelaskan tindakan seseorang. Yang keempat, gaya resolusi konflik. Tingtumi menjelaskan 5 gaya utama untuk mengatasi konflik yang bergantung pada bagaimana orang memandang face, seperti avoiding, menghindari konflik untuk melindungi wajah sendiri dan orang lain; obliging, mengakomodasi keinginan orang lain untuk menjaga harmoni; kemudian compromising, mencari solusi di tengah-tengah untuk mengurangi ketegangan; kemudian dominating, bersikap tegas dan langsung sering mengorbankan wajah orang lain; integrating, mencari solusi kolaboratif yang menjaga wajah kedua belah pihak. Kemudian aplikasi face negotiation theory ini ada 3. Yang pertama dalam konflik antar budaya, kemudian dalam organisasi, dan yang ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konflik antar budaya misalnya, teori ini membantu menjelaskan mengapa konflik sering muncul antara individu dari budaya yang berbeda. Misalkan orang dari budaya kolektivis mungkin merasa tersinggung dengan gaya komunikasi langsung dari orang dengan budaya individualis. Kemudian yang kedua, dalam organisasi, membantu dalam memahami dinamika tim multikultural, terutama dalam memberikan umpan balik dan menyelesaikan konflik tanpa merusak hubungan. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, berguna dalam memahami interaksi interpersonal. Misalnya, bagaimana kita memberikan kritik tanpa menyakiti perasaan orang lain. Contoh kasus face negotiation theory. Misalnya begini, Anna, seorang manajer proyek dari Jerman, bekerja sama dalam sebuah tim multinasional yang terdiri dari anggota yang terdiri dari berbagai negara, termasuk Jepang, India, dan Amerika Serikat. Proyek mereka menghadapi tenggat waktu yang ketat, dan Anna merasa bahwa beberapa anggota tim tidak cukup efisien dalam menyelesaikan tugas mereka. Sebagai orang Jerman yang menghargai efisiensi dan komunikasi langsung, Anna mengadakan rapat untuk membahas masalah ini secara terbuka. Selama rapat, Anna langsung menunjuk Hiroshi, anggota tim dari Jepang, dan berkata, "Hiroshi, laporan yang Anda kirim minggu lalu kurang detail. Ini membuat kami harus mengulang pekerjaan Anda. Tolong perbaiki ini secepatnya." Hiroshi tampak canggung dan menundukkan kepala tanpa menjawab. Setelah rapat, Hiroshi mulai terlihat menjauh dari Anna dan tampak enggan berkontribusi secara aktif dalam diskusi tim. Beberapa hari kemudian, Hiroshi melaporkan masalah ini kepada atasannya, mengatakan bahwa ia merasa dipermalukan di depan rekan-rekan kerjanya. Analisa berdasarkan face negotiation theory. Yang pertama, konsep face dalam budaya yang berbeda. Dalam budaya Jerman, komunikasi langsung dianggap sebagai bentuk efisiensi dan kejujuran. Anna tidak bermaksud menyerang Hiroshi, tetapi ingin menyelesaikan masalah dengan cepat. Di sisi lain, budaya Jepang sangat menghargai keharmonisan kelompok dan face saving atau menjaga martabat.
Menunjuk kesalahan seseorang secara terbuka dianggap mempermalukan orang tersebut yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial mereka. Kemudian yang kedua, strategi penyelesaian konfliknya. Anna menggunakan dominating style, yaitu menyelesaikan konflik secara langsung tanpa mempertimbangkan sensitivitas budaya Hiroshi. Hiroshi yang merasa martabatnya terganggu menggunakan avoiding style dengan menarik diri dari situasi konflik dan melaporkannya secara tidak langsung kepada atasan. Yang ketiga, dampak pada hubungan dan kinerja tim. Konflik ini mengakibatkan jarak emosional antara Anna dan Hiroshi yang berpotensi menurunkan efisiensi dan kerjasama tim. Penyelesaian yang disarankan. Oke, ini penyelesaiannya ya. Dari kasus ini membutuhkan solusi, membutuhkan penyelesaian. Misalnya, Anna mengadopsi pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya seperti memberikan umpan balik secara pribadi kepada Hiroshi daripada di depan umum. Yang kedua, Hiroshi mungkin mengkomunikasikan perasaan ini dan pandangannya dengan cara yang konstruktif seperti menyampaikan kekhawatirannya langsung kepada Anna. Kemudian yang ketiga, secara tim meningkatkan kesadaran antar budaya melalui pelatihan sehingga anggota tim memahami perbedaan nilai budaya dan cara berkomunikasi yang lebih efektif. Kasus ini menunjukkan bagaimana phase negotiation theory dapat digunakan untuk memahami konflik yang disebabkan oleh perbedaan nilai budaya dalam konteks kerja multinasional.